Sakinah, NIM 01221151. Di sini saya akan membawakan pidato tentang penyerahan ikhtisas semester 1 pada tahun 2022. Sejak tahun 2005 hingga semester 1 2022, BPK telah menyampaikan 660,894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar 302,56 triliun. Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan 77,3% atau 111,380 rekomendasi sebesar 148,19 triliun telah sesuai. 17,1% atau 112,757 rekomendasi sebesar 143 triliun belum sesuai. 4,5% atau 29.835 rekomendasi sebesar 19,60 triliun belum ditindaklanjuti, dan 1,1% atau 6.922 rekomendasi sebesar 23,34 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Secara kumulatif hingga semester 1 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan penyerahan aset ke negara, daerah, atau perusahaan sebesar 124,60 triliun. Capaian tersebut menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK yang dapat diukur dengan uang sekaligus perwujudan komitmen entitas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, selanjutnya IHPS 1 tahun 2002 yang akan disampaikan ini membuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan LHP yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. BPK mengungkapkan 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar 18,37 triliun. Sebanyak 51,8% atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebut ketidakpatuhan sebesar 17,33 triliun, 44,8% atau 7.020 dari permasalahan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI, dan 3,4% atau 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 1,04 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar 17,33 triliun, dan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan. Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan penyerahan aset sebesar 2,41 triliun atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar 17,33 triliun. Selanjutnya, terkait dengan permasalahan 3E, sebanyak 53 permasalahan sebesar 787,90 miliar merupakan ketidakhematan, 7 permasalahan merupakan ketidakefisienan, dan 478 permasalahan sebesar
257,90 miliar merupakan ketidakefektifan. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, IHPS 1 tahun 2002 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu yang pertama, 1 laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP tahun 2021 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, 85 laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang disebut LKKL tahun 2021 dengan opini 81 LKKL WTP dan 4 LKKL wajar dengan pengecualian atau WDP, yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang ketiga, 1 laporan keuangan bendahara umum negara atau yang disebut LKBUN tahun 2021 dengan opini WTP. Yang keempat, 11 laporan keuangan unit akuntansi pengelola anggaran atau barang yang disebut UAKPA atau B bagian anggaran BUN pada kementerian atau lembaga terkait tidak diberikan opini, serta yang kelima, 39 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri PHLN tahun 2021 dengan opini 38 WTP dan 1 WDP. Atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, capaian opini WTP pada LKKL tahun 2021 telah mencapai sebesar 95% atau telah melampaui target 92% yang tercantum dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Selain pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, BPK juga telah memeriksa 541 laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2021. Dari 542 pemuda 1 Pemda sampai dengan posisi per semester 1 2022 belum menyampaikan LKPD tahun 2021, yakni Kabupaten Waropen baru menyerahkan laporan keuangan pada 15 Agustus 2022 dan saat ini masih dalam proses laporan hasil pemeriksaan. Kemudian hasil dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini WTP 92,4%. 38 Pemda memperoleh opini WDP 7% dan 3 Pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat atau TMP dengan nilai 0,6% berdasarkan tingkat pemerintahan. Capaian opini WTP pada pemerintah provinsi sebanyak 34 laporan keuangan atau sebesar 100%. Pada pemerintahan kabupaten sebanyak 377 dari 414 laporan keuangan atau 91%, dan pada pemerintah kota sebanyak 80 dari 93 laporan keuangan atau 96%. Capaian opini WTP tersebut telah melampaui target RPJMN 2020 sampai 2024 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing sebesar 92%, 80% dan 92% di tahun 2021. BPK juga telah memeriksa 4 laporan keuangan badan lainnya, yakni LK tahun Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut. Merupakan hal yang esensial bahwa BPK senantiasa berupaya keras mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik, khususnya terkait dengan tugas pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs, yakni tujuan ke-16 target 16,6 untuk mengembangkan lembaga yang efektif,
kedua ini juga memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja yang terdiri dari 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN dengan 3 tema prioritas nasional, yakni penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan PA 2016 sampai dengan 31 tahun 2021 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan. Nah, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat mempengaruhi pencapaian target nasional dalam mengelola program transportasi berkelanjutan. Permasalahan tersebut antara lain: 1. Permasalahan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek belum efektif, yaitu pelaksanaan kegiatan belum sesuai target, dan terdapat program atau strategi dalam rencana induk transportasi Jabodetabek atau RITJ yang tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, upaya konservasi energi di sektor transportasi belum sepenuhnya terlaksana, yang ditunjukkan dengan belum selesai disusun dan ditetapkan atau diserahkannya peta jalan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program KBLBB. BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar 1. Mengoptimalkan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai fungsi koordinator penyusun rencana aksi, pemantauan, dan evaluasi. Dan yang kedua, penyusunan peta jalan menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum. Pemeriksaan kinerja lainnya adalah pemeriksaan atas upaya pemerintahan daerah untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021 yang melaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilaksanakan pemerintah provinsi kurang efektif menanggulangi kemiskinan karena masih terdapat beberapa permasalahan signifikan, antara lain: yang pertama, pada aspek kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan masih terdapat pemerintah provinsi yang belum menyusun atau menetapkan rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD dan rencana aksi tahunan atau RAT, serta belum optimal mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten atau kota, antar perangkat daerah di pemerintah provinsi, dan institusi terkait lainnya. Yang kedua, pada aspek melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan masih terdapat pemerintah provinsi yang belum melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Kita belum melaksanakan